Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, perkenalkan nama saya Evi Yuliana, NPM 1804041061, Prodi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro. Kepada yang terhormat Ibu Selvia Nuriasari selaku dosen pengampu mata kuliah Fiskal dan Moneter, dan kepada teman-teman yang berbahagia. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Langsung saja ke sub yang pertama, yaitu tentang definisi uang. Terdapat perbedaan pendapat dari para ahli ekonomi tentang pengertian uang. Setiap penulis memberikan batasan yang berbeda-beda untuk memperlihatkan dari definisi uang. Di sini akan dikemukakan beberapa definisi tentang uang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa uang adalah alat penukar atau standar pengukur nilai yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dalam bentuk dan gambar tertentu. Sementara itu, Iswardono Sarjono-Pumono menyatakan bahwa uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa, serta untuk pembayaran utang-utang, dan juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu utang dengan kepastian tanpa penundaan. Sedangkan menurut Taqiyuddin An-Nabhani, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Uang juga didefinisikan sebagai alat penukar atau alat standar mengukur nilai yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah di setiap negara berupa uang kertas dan logam yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Pengertian uang yang paling sempit adalah bahwa yang termasuk dalam pengertian uang yaitu uang kertas dan uang logam yang ada di tangan masyarakat. Uang tunai ini disebut uang kartal karena uang inilah yang langsung bisa digunakan atau dibelanjakan dan boleh karena langsung mempunyai pengaruh harga-harga barang. Adapun pengertian tentang dinar dan dirham, dalam buku teks ekonomi Islam dijelaskan bahwa dinar adalah sebuah koin emas dan dirham adalah sebuah koin perak. Standar ini mengikuti WIM (World Islamic Mint) sesuai dengan ketetapan dari Rasulullah SAW yang dikukuhkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sub yang selanjutnya yaitu definisi mata uang emas. Mata uang emas dan perak adalah mata uang yang dipakai berbagai negara di dunia pada masa lampau. Kekuatan emas dan perak telah terbukti stabil dalam aktivitas perekonomian. Islam dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya juga memakai emas dan perak atau dirham dan dinar pada masa kejayaannya. Dinar dan perak menjamin kestabilan mata uang secara khusus dan perekonomian secara umum karena mata uang ini mempunyai nilai intrinsik. Dalam teori ekonomi, kestabilan mata uang emas dalam konsep ekonomi dibagi ke dalam dua aspek, yaitu yang pertama, kestabilan nilai mata uang dilihat dari berfluktuasinya nilai uang terhadap harga barang dan jasa, yang lebih lanjut dirasakan dengan adanya inflasi dan deflasi atau kestabilan nilai uang dalam konteks open ekonomi. Kedua, kestabilan nilai mata uang dilihat dari berfluktuasinya nilai uang terhadap nilai mata uang negara lain, yang lebih lanjut dirasakan dengan adanya depresiasi dan apresiasi mata uang atau kestabilan nilai uang dalam konteks post ekonomi. Stabilitas nilai standar emas dalam ekonomi tertutup menggunakan pendekatan quantity theory of money. Sedangkan stabilitas standar emas dalam ekonomi terbuka menggunakan pendekatan monetaris model. Lalu yang selanjutnya, manfaat uang emas. Penggunaan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang resmi negara-negara yang didiami umat Islam pada masa kini juga mempunyai banyak manfaat. Antara
Mensejahterakan umat. Kesejahteraan umat Islam di banyak negara akan semakin meningkat dengan penggunaan dinar emas dan dirham perak sebagai alat tukar dan penyimpanan harta. Bahkan seluruh umat manusia akan merasakan kesejahteraan apabila mereka semua mau menggunakan dinar emas dan dirham perak. Hal ini tidak mengherankan karena menurut Tanhu, dinar emas dan dirham perak bersifat universal dan terbukti sepanjang sejarah tidak terkena inflasi maupun deflasi. Yang ketiga, membebaskan umat dari sistem bunga uang yang merupakan sistem perbankan. Sistem bunga uang yang dipakai oleh perbankan yang disepakati oleh banyak ulama sebagai riba yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya akan ditinggalkan apabila dinar emas dan dirham perak diberlakukan sebagai mata uang resmi umat Islam. Hal ini karena emas dan perak bebas dari pengaruh sistem perbankan yang selalu dilanda krisis. Emas dan perak juga tidak akan pernah bisa terikat oleh sistem bunga sebagaimana dirasakan. Yang keempat, membebaskan dari ketergantungan kepada dolar Amerika. Ketergantungan umat Islam kepada dolar Amerika dengan segala dampaknya akan hilang dengan memberlakukan dinar emas dan dirham perak. Sebaliknya, selama umat Islam tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan kepada dolar Amerika, maka dolar Amerika akan terus-menerus mempengaruhi dan mendominasi perekonomian mereka. Lebih dari itu, menurut Ari, krisis moneter yang terjadi di Amerika pasti akan berdampak kepada semua negara yang mengakui dolar Amerika. Lebih adil untuk semua, terutama untuk negara-negara berkembang, penggunaan dinar emas dan dirham perak lebih adil bagi umat manusia, terutama umat Islam yang notabene masih tinggal di negara-negara berkembang. Lalu yang selanjutnya, dengan menggunakan kembali dinar emas dan dirham perak berarti kembali kepada praktik Nabi SAW dan para khalifah setelahnya. Selain itu, banyak hukum Islam yang ditentukan dengan emas dan perak, sebagaimana dalam nisab zakat, ukuran minimal mahar, kafarah atau denda bagi yang menyetubui istrinya yang sedang haid, nisab potong tangan bagi pencuri, diat, jizyah dan lainnya. Yang ketujuh, manfaat memperlakukan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang resmi umat Islam semakin jelas dengan mengetahui sifat asal mata uang kertas yang sekarang digunakan di semua negara dunia. Uang kertas adalah uang yang diciptakan oleh manusia untuk menggantikan emas dan perak. Banyak orang tahu bahwa sebenarnya ia tidak bernilai. Uang kertas itu berlaku atas perintah undang-undang negara yang mengeluarkannya atau legal tender act, sehingga penduduk negara tersebut wajib menggunakannya atas perintah undang-undang tersebut dan bagi yang melanggarnya akan mendapat hukuman. Materi yang selanjutnya yaitu peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Meningkatnya kesadaran bahwa sistem moneter yang diterapkan saat ini merupakan penyebab dari terjadinya berbagai instabilitas dan krisis keuangan yang mengujakkan sistem keuangan, baik di negara maju maupun berkembang, telah menimbulkan kembali wacana penerapan uang emas yang sebenarnya pernah diterapkan sejak dikeluarkannya kesepakatan Bretton Woods pada 1944 dan kemudian digugurkan di awal 1970-an oleh Amerika Serikat. Para ahli ekonomi menyatakan bahwa keberhasilan penerapan uang emas pada masa dahulu didukung oleh sistem keuangan dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan yang masih sangat sederhana belum kompleks. Akan tetapi, pada saat ini sistem keuangan tidak lagi sederhana dan aktivitas ekonomi sudah semakin kompleks dengan adanya berbagai inovasi di dalamnya. Terlebih lagi, sistem ekonomi dan keuangan saat ini bersandar pada sistem suku bunga dan maisir atau spekulasi. Sistem keuangan yang ribawi seperti ini mengakibatkan penerapan kembali uang emas akan menghadapi tantangan yang cukup sulit. Kesulitan dalam penggunaan kembali uang emas dikarenakan adanya keterbatasan ketersediaan emas sebagai bahan baku uang
dan perlunya reformasi total di sistem keuangan, baik secara regulasi, struktural, dan operasionalnya. Kendala yang dihadapi dalam wacana penerapan uang emas ini akan cukup rumit, baik secara sistematik maupun situasional. Fakta bahwa tidak mudah untuk kembali menggunakan emas sebagai mata uang dan alat tukar dalam perekonomian menyebabkan penerapan hal tersebut dilakukan hanya sebatas menggunakan nilai emas sebagai benchmark tingkat harga berbagai portofolio keuangan. Terlebih pada masa ekonomi global yang sedang dalam situasi tekanan sentral sudah mencanangkan dan bahkan menerapkan Central Bank Digital Currency atau CBDC. Seorang muslim seharusnya tidak hanya melihat dari sisi inovasinya saja, yang umumnya dikaitkan dengan adanya peningkatan efisiensi dan hasil, melainkan juga melihat dari sisi kesesuaiannya dengan prinsip Islam. Sebagai umat muslim, sepatutnya tidak menerima inovasi tersebut begitu saja, namun harus bersikap tabayun atau mencari tahu terkait kesesuaiannya dengan prinsip Islam. Apabila inovasi yang dihadirkan sesuai dengan prinsip dan nilai dalam ekonomi Islam, tentu boleh untuk diterima. Sebaliknya, apabila ternyata inovasi tersebut mengandung unsur yang dilarang dalam Islam, maka harus dihindari. Oleh karena itu, kajian yang mendalam terkait perkembangan dan inovasi uang yang berlangsung saat ini perlu dilakukan. Uang elektronik atau e-money. Perkembangan teknologi masa kini menjadikan seluruh aspek dan sisi kehidupan manusia bergerak semakin luas, cepat, dalam, dan saling terkoneksi. Tidak ketinggalan pula masuknya teknologi ke dalam kegiatan transaksi ekonomi masyarakat. Contohnya e-commerce atau jual beli secara online. Yang kedua, uang kripto. Berbeda dengan e-money yang diterbitkan dengan berbasis server dan chip, uang kripto merupakan bagian dari uang digital yang menciptakan dengan menerapkan teknis enkripsi dan ilmu kriptografi yang tidak memiliki wujud fisik dan nyata dan tidak di-backup oleh sesuatu aset real. Yang ketiga, Central Bank Digital Currency, yaitu berbeda dari cryptocurrency, mata uang digital bank sentral adalah bentuk digital dari uang fiat atau mata uang yang ditetapkan sebagai uang berdasarkan peraturan otoritas moneter atau hukum yang mengaturnya. Konsep mengenai CBDC juga disebut digital fiat currency, sudah dicanangkan oleh bank sentral di beberapa negara, di antaranya Kanada, Inggris, Cina, Swiss, dan Iran. CBDC diterbitkan oleh bank sentral. Baiklah, sekian presentasi penjelasan makalah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.